Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke. Kembali ke sini. Rekonsiliasi fiskal berarti yang direkon ini memang PPH. Ya. Yang direkon PPH. Kalau tentang PPN nanti ceritanya bukan rekon. Nanti tentang ekualisasi. Kayak gitu ya. Jadi kalau rekonsiliasi itu ceritanya PPH. Nah, PPH sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam tahun pajak, ingat ya, ini yang minggu lalu rasanya sudah saya jelaskan. Tahun pajak itu sama dengan tahun takwim menggunakan kalender Masehi. Mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Itu tahun pajak. Tetapi bukan berarti bahwa perusahaan menjadi tidak boleh menggunakan tahun pajak yang berbeda. Nah, tapi sebutnya itu bukan tahun pajak, dia tahun buku. Ya, tahun buku yang disebutnya tahun buku tidak sama dengan tahun pajak. Nah, hanya ada syaratnya di sana. Tahun buku itu harus dalam hitungan 12 bulan juga. Gitu ya, boleh mulai dari 1 April sampai dengan 31 Maret, atau banyak yayasan pendidikan, biasanya mulai dari 1 Juli sampai 30 Juni. Karena pendidikan biasanya mulai ajaran baru itu Juli, gitu ya. Oke. Nah, tentang pajak penghasilan, ya, kalau kita bicara pajak penghasilan, tentu kita bicara subjeknya. Subjeknya orang pribadi, badan. Apa artinya nanti rekonsiliasi fiskal tidak menyasar orang pribadi? Menyasar juga. Tapi orang pribadi, usahawan, dan orang pribadi pekerjaan bebas yang melaksanakan pembukuan tentunya. Kalau orang pribadi pekerja, orang pribadi usahawan, orang pribadi pekerjaan bebas, yang omsetnya sampai dengan 4,8 miliar, dan dia memilih tidak menggunakan pembukuan, tentu boleh, gitu ya. Nah, berarti tidak disasar. Tapi kalau badan, itu wajib semuanya. Wajib menyelenggarakan pembukuan, yang minggu lalu juga sudah kita singgung. Nah, kembali lagi di sini. Objek pajaknya, objek pajak penghasilan ini, baik yang diterima atau diperoleh. Pak, emang diterima sama diperoleh ada bedanya, Pak? Ternyata kalau kita dalami diterima dan diperoleh ini dari yang mendesainnya ya dulu ya, walaupun sekarang mungkin sudah bias ya. Awal sekali sebenarnya kenapa disebut diterima atau diperoleh itu beda loh. Kalau diterima itu artinya penghasilan yang datang tanpa upaya yang berarti. Kalau diperoleh itu penghasilan yang datang dengan upaya yang berarti. Itu namanya diperoleh. Jadi antara diterima dan diperoleh itu dalam terminologi pajak itu berbeda. Oh, bisa ditelusuri lebih lanjut nggak, Pak? Bisa dihubungkan dengan jenis penghasilan yang saya terima sekarang nggak, Pak? Anda kok ngejar-ngejar saya? Saya nggak kemana-mana kok ada di sini. Bapak sendiri yang nanya, gitu ya. Oke, nggak. Maksudnya gini. Kalau namanya diterima, itu tanpa upaya yang berarti. Dia datang dengan sendirinya. Apa contohnya, Pak? Contohnya adalah bunga. Ya, salah satu contohnya adalah bunga. Jadi kalau kita dapat bunga, itu kan begitu kita taruh uang kita sekarung, misalnya di kantor pajak, di kantor pajak, uang kemana? Ke bank ya, ke bank. Ya, sekarung bisa dibungain? Nggak bisa. Ya, harus dinilai. Uang itu harus dinilai bukan timbangannya atau banyaknya lembar ya, tapi nominalnya. Jadi misalnya kita taruh di sana 10 miliar, ya tinggal lihat suku bunganya berapa, gitu ya. Deposito, kita santai-santai mantai pun dengan sendirinya, bunga itu akan ditransfer. Itulah yang disebut sebagai tanpa upaya yang berarti. Dan biasanya dia kena tarif pajak mahal. Ya, tarifnya 20% final, ya enggak, bunga. Apalagi contoh lain? Contoh lain hadiah undian.
Hadiah undian itu kan nggak ada apa-apanya. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Saya hanya beli tiket Bruno Mars. Atau tiket siapa? Yang baru siapa? Bruno Mars ya? Ya enggak lah, saya lawan Seven aja lah ya. Ya, saya nonton misalnya gitu kan ya. Lalu dapat tiket dan nomor tiket saya diundi, ternyata saya dapat. Itu kan namanya hadiah undian. Hadiah undian pajaknya itu 25%. Ya, karena tanpa upaya yang berarti. Saya kan sudah beli tiket itu untuk nonton, bukan untuk diundi. Gitu ya. Oke. Nah, sementara kalau diperoleh, itu dengan upaya yang berarti. Biasanya kalau dengan upaya yang berarti, pajaknya lebih murah. Apa contohnya? Contohnya orang kegiatan usaha, ya enggak? Kegiatan usaha itu bahkan kalau orang pribadi, ya ini walaupun fasilitasnya sampai akhir Desember tahun ini, itu kan sampai 500 juta saja tidak kena pajak, gitu kan ya. Di atas 500 jutanya baru kena 0,5 dari omset. Kalau omset sampai dengan 4,8 ya. Nah, itu kan artinya murah. Kita pegawai. Kita pegawai itu dengan upaya yang berarti. Pajaknya emang murah, Pak? Enggak juga, tapi dia ada banyak pengurang. Pengurangnya ada biaya jabatan, ya enggak? Ada PTKP, ya enggak? Bahkan yang wanita saja oleh suaminya sudah diberikan status kawin, dirinya sendiri masih boleh mengklaim PTKP. Nah, lalu tarifnya mulai dari 5% dulu, gitu ya. Tidak sekaligus langsung 35 kan? Nah, itulah yang membedakan terminologi diterima atau diperoleh, ya. Walaupun saat ini mungkin orang udah kurang perhatian ke sana gitu ya. Tapi itu maksudnya. Dalam suatu tahun pajak. Nah, ini penting. Dalam suatu tahun pajak ini, nanti kita akan berhadapan ini dengan penerimaan yang ternyata ini tidak boleh diakui di tahun 2024. Ini harus diakuinya di tahun 2023 atau sebaliknya diakuinya di 2025. Ya, karena definisi tadi. Karena penjelasan bahwa pajak penghasilan itu terutang dalam tahun pajak. Jadi tahun pajak itu artinya, sekali lagi, dia sama dengan tahun takwim itu, kalau ini tahun 2024, artinya mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, kalau nanti terjadi, ini 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Inilah tahun pajak 2024. Misalnya nih, nanti di dalam kondisi tertentu, ternyata di perusahaan kita itu melakukan cut off. Cut off. Tahu Anda cut off ya? Cut off itu artinya memenggal pada tanggal tertentu. Misalnya dia cut off di tanggal 28 Desember. 28 Desember ini udah, ini yang 2024 sampai 28 Desember aja. Nah, sementara dia ada transaksi 29 sampai 31 Desember ada. Perusahaannya masih buka, tokonya masih buka. Ya. Rekeningnya juga masih nerima transferan. Rekening mah nggak pernah tutup, Pak. Setahun mau tahun kabisat, mau bukan kabisat, tetap ya, mau 365, 366, rekening buka terus. Ya sama ya dengan kita ya, sepanjang kita masih hidup kan kita masih butuh makan, butuh minum gitu ya. Satu lagi ya, ini saya ingatkan, butuh ketawa juga kita, jangan terlampau serius banget. Saya sadari, saya kan dosen juga dulunya mahasiswa ya. Ada dosen saya yang wah gitu galak banget gitu kan ya. Nah, kayaknya tidak menyenangkan buat saya gitu ya. Ya saya mencoba menyenangkan. Ya kalau nggak menyenangkan buat Anda, menyenangkan buat saya sendiri gitu ya. Artinya saya dalam kondisi yang tidak sedang seger buger dari persiapan untuk ngajar saja kan. Dari pagi saya udah aktivitas. Saya tadi mulai aktivitas dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Saya sudah menyiapkan review kerjaan organisasi sebenarnya. Karena belum ini, saya sampai jam
7 tadi saya istirahat dulu, makan. Makan masih sedang minum kopi, tapi saya masih ingat nih, saya belum berkontribusi apa-apa ini, harus saya selesaikan. Saya ngejar jam 9 pagi supaya saya bisa store. Izin Pak Nur. Iya. Pak, boleh nggak ya Pak punya Bapak yang di PIN ya Pak ya di Zoom ini ya Pak? Soalnya nggak kelihatan karena banyak yang tampil gitu Pak. Apanya? Eh, Oh, itu di sistem Tampilan. komputermu sendiri. Oh Di gitu ya Pak. setelan di komputermu, bukan setelan di komputer Oh, kami. maaf, maaf. Ya, tanyanya ke ini Nur Hasana atau Agustina ya. Kalau ini setelannya, ini kan dari studio ya kami ya. Jadi di sini sudah di setelnya, seharusnya kalau di komputernya sudah bagus ya pasti akan tampaknya saya ya. Dan di sini di sistem bisa kita mute, kita matikan masing-masing, bisa ya. Oke, ya, saya lanjutkan ya. Oke, jadi Jeti nggak bisa kalau gitu, kau nanti harus hadir di sini. Ini ada kursi satu meja ya, di studio saya. Jadi kau ngikutin kuliahnya nggak dari layar, Jen. Pak, bertanya dong, nanti kalau offline di Bandung apa Jakarta, Pak? Di Bandung, saya di Bandung. Enggak, nanti yang kewajiban offline di Oh, Jakarta. kalau offline, kewajiban offline ya di Jakarta saya. Oke, Hmm. saya pikir harus ke Bandung, Pak. Kalau ke Bandung jalan-jalan kita ke kantornya Bapak. Boleh sih sebenarnya. Boleh kalau ke Bandung, nggak harus offline ya, nggak harus sedang kuliah ya, bisa ke Bandung mah bebas.